Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Kartika Sari dari HES7G akan sedikit menjelaskan tentang unsur-unsur kejahatan berbasis gender dalam jurisprudensi internasional. Saya akan memberikan penjelasan tentang unsur-unsur kejahatan dalam jurisprudensi internasional, khususnya kejahatan berbasis gender yang dapat menjadi bagian dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan penyiksaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kejahatan genosida. Apakah itu kejahatan genosida? Kejahatan genosida adalah salah satu atau lebih dari perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, seperti membunuh anggota kelompok tersebut, menyebabkan penderitaan fisik atau mental terhadap anggota kelompok tersebut, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dari kelompok tersebut, sengaja menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan menyebabkan kemusnahan fisik baik secara keseluruhan atau secara sebagian. Dan yang terakhir yaitu memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur genosida berbasis gender dalam ICC. Unsur-unsur kejahatan ini mencerminkan kesepakatan antara negara-negara beradab sehingga mempunyai nilai yang telah mendekati hukum kebiasaan internasional, namun unsur-unsur ini tidak mengikat secara hukum, melainkan menjadi panduan bagi hakim para ICC. Apabila nantinya hakim-hakim menggunakan ini, maka unsur-unsur ini menjadi bagian dari jurisprudensi hukum pidana internasional. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan atau lebih yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau luas yang ditujukan kepada penduduk sipil. Perbuatan-perbuatan tersebut meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Persekusi terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, gender, atau kelompok-kelompok lainnya yang secara universal dilarang dalam hukum internasional. Penghilangan orang secara paksa, kejahatan apartheid, dan yang terakhir yaitu perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius pada badan, mental, atau fisik seseorang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kejahatan perang. Kejahatan perang adalah salah satu atau lebih dari perbuatan berikut ini. Yang pertama yaitu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. Yang kedua yaitu pelanggaran yang berat terhadap hukum dan kebiasaan dalam hukum internasional yang diterapkan dalam hukum perang. Yang ketiga yaitu dalam hal sengketa bersenjata nasional, pelanggaran berat terhadap pasal 3 yang sama ada dalam kesepakatan Konvensi Jenewa tertanggal pada 12 Agustus 1949 adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ikut serta secara aktif dalam peperangan, termasuk di dalamnya anggota-anggota angkatan tentara yang telah meletakkan senjatanya serta mereka yang tidak lagi turut serta karena sakit, terluka, ditahan, atau sebab-sebab lainnya. Yang keempat, ayat 2C berlaku untuk konflik bersenjata nasional dan oleh karena itu tidak berlaku dalam ketegangan atau kekacauan internasional. Yang terakhir,
pelanggaran berat lainnya terhadap hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata nasional dalam kerangka hukum internasional. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang penyiksaan. Apa yang dimaksud dengan penyiksaan? Penyiksaan adalah tindakan apapun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, apakah itu secara fisik atau mental, secara sengaja diterapkan kepada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan dari dirinya ataupun orang ketiga suatu informasi atau pengakuan, menghukumnya atas tindakan yang dia atau orang ketiga lakukan atau dicurigai telah dilakukan, atau mengintimidasi atau memaksa ia dan orang ketiga atau alasan apapun berdasarkan diskriminasi ia dalam bentuk apapun, ketika rasa sakit dan penderitaan ini dikenakan oleh atau atas dorongan dari atau dengan izin atau persetujuan dari seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Dalam konvensi menentang penyiksaan, definisi penyiksaan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu mengakibatkan penderitaan yang parah. Yang kedua yaitu dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan. Yang ketiga yaitu dilakukan oleh seorang pejabat publik atau orang lain yang berperan dalam kapasitas resmi atau dorongannya atau dengan izin atau persetujuan darinya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.